semuanya, balik lagi di podcast Just Talk. Oke, podcast Just Talk ini merupakan podcast dari FH Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Oke, guys, di sini kita dengan narasumber yang memang sangat-sangat sangat-sangat luas wawasannya terkait hukum internasional terutama. Dan izin memperkenalkan diri dulu, saya Nur Fauzialan Saputra sebagai host yang akan membawakan podcast pada siang hari ini. Dan baik, di podcast ini saya dan terutama Pak dosen akan membicarakan banyak hal, terutama konflik di hukum internasional, yaitu konflik yang kami akan bawakan yang baru-baru panas ini, guys. Jadi podcast ini akan membahas konflik mengenai Israel dan Iran, yang dimana menurut saya konflik ini terjadi karena adanya pihak ketiga yang mengompori, jadi akhirnya terjadi konflik ini. Baik, sebelum kita masuk ke poin pembahasan, saya akan melakukan perkenalan dulu. Baik, Pak, silahkan untuk perkenalkan diri dulu. Bapak namanya siapa, asalnya dari mana, lalu mengapa Bapak bisa menjadi dosen gitu. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan semuanya, nama saya Ilham Pradana. Saya dari Semarang. Nah, ketertarikan saya menjadi dosen ya, khususnya hukum internasional itu karena saya menyukai topik-topik internasional ya, seperti perang, kemudian perdagangan internasional, kemudian hak asasi manusia internasional dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, Pak, mungkin kita bisa langsung ke inti pembahasan dari topik yang telah saya bicarakan tadi di sebelum Bapak berkenalan. Menurut Bapak dulu nih, Pak, saya mau minta pandangan dulu. Bapak kan sebagai dosen hukum internasional. Iya. Saya mau tanya, konflik Iran-Israel ini menurut pandangan Bapak itu seperti apa, Pak? Oke, jadi konflik Israel-Iran ini merupakan salah satu isu hukum internasional yang sangat menarik ya, karena dia melibatkan dua negara yang bisa dikatakan punya power yang besar di Asia, khususnya di Timur Tengah. Apalagi jika kita berbicara pengaruhnya di dunia internasional, siapa sih yang tidak tahu kekuatan militer kedua negara tersebut. Nah, dengan adanya konflik antar kedua negara ini, bisa dilihat bahwa dunia internasional, khususnya di geopolitik Timur Tengah itu mengalami gejolak yang luar biasa seperti itu. Lalu mungkin saya akan langsung menuju ke pertanyaan pertama yang memang yang saya baca di pasal 51 di Piagam PBB itu merupakan self defense, yaitu tiap negara. Lalu apakah serangan militer Israel terhadap target di wilayah Iran itu dapat dibenarkan sebagai self defense? Balik lagi berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Oke, jadi penggunaan pasal 51 di UN Charter atau Piagam PBB itu memang menjadi ini ya, salah satu justifikasi suatu negara ataupun aktor tertentu itu untuk melakukan penyerangan dengan dalih self defense atau pertahanan diri. Tetapi di sini perlu dilihat sejauh mana ancaman tersebut sehingga mengharuskan suatu negara mempertahankan dirinya. Kita tidak diberikan penjelasan secara pasti bahwa ketika Israel menyerang Iran itu, Iran memiliki yang disebut sebagai senjata nuklir. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga nuklirnya itu apakah benar-benar digunakan untuk kepentingan militer? Kita tidak pernah menemukan jawaban pastinya. Jadi menurut saya ya itu justifikasi Israel kepada Iran itu hanya untuk sekedar mencari-cari alasan untuk dapat melangsungkan atau melancarkan serangan ke Iran seperti itu. Berarti kan memang tadi Bapak menjelaskan bahwasanya ancamannya itu bahwasanya Iran memiliki
pembangkit listrik tenaga nuklir atau senjata nuklir dan lain-lain. Betul. Yang dimana itu kan memang sifatnya rahasia Betul. bagi suatu negara. Iya. Tidak dapat dibocorkan juga bagaimana hal dan lain-lainnya. Lalu akhirnya Israel menyerang dengan dalih itu. Dan kemudian tindakan klaim preemptive self defense terhadap program nuklir Iran itu sah menurut hukum internasional atau tidak, Pak? Nah itu, kalau menurut hukum internasional ya, Iya. itu harus ada namanya kejelasan itu dari proporsionalitas Nah, dan necessity atau kebutuhan. Jadi kalau kita menggunakan alasan self defense sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB, itu kita harus melihat sejauh mana ancaman tersebut itu ada. Apakah hanya dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir itu disebut sebagai sebuah ancaman yang haruskan negara tersebut diserang? Kan juga belum tentu kan. Nah, seperti itu sih. Jadi selama ini parameter yang digunakan itu dari segi proporsionalitas, kemudian dari segi kebutuhan itu yang dimasukkan oleh Israel itu belum menemukan kejelasan secara pasti. istilahnya alasannya itu tidak logis ya, Pak. Jadi semisal menyerang karena dalih Iran punya nuklir segala macam, berarti kalau negara besar yang punya nuklir itu semuanya diserang gitu. Misal kita beranggapan bahwasanya kita nggak tahu nih, kita masyarakat awam gitu. Lalu kalau saya ingin bertanya dan mengkaitkan itu dengan ICG mengenai self defense program nuklir Iran yang tadi Bapak telah jelaskan itu gimana, Pak? Nah, kalau kita berbicara memasuki ICG ya, berarti kita sudah melangkah ke bagian resolusi konfliknya, di mana harus ada pihak yang diadili, kemudian harus ada pihak yang ditangkap juga ya, dihukum juga. Nah itu untuk penerapan ICG di kasus ini tuh saya rasa cukup berat, karena kembali lagi menurut sejarah ya, banyak individu-individu atau perwakilan negara yang terkait konflik perang, kejahatan kemanusiaan dan lain sebagainya itu lolos dari jeratan ICG. Karena apa? Karena mereka memiliki kekuatan politik atau power di dunia internasional yang jauh lebih kuat dari negara-negara sekitarnya. Maka dari itu seharusnya ya, jika kita berbicara sesuai dengan hukum dari ICG, dari hukum internasional, dari statuta ICG, itu seharusnya perwakilan Israel dan Iran tuh bisa-bisa sama-sama dua-duanya diinvestigasi oleh ICG. Apakah mereka benar-benar dalih self defense atau hanya sekedar menjustifikasi atau mencari-cari alasan untuk saling menyerang, seperti itu. Jawabannya menurut saya sih memang itu pantas untuk diinvestigasi, karena selama ini kan penyerangan Israel ke Palestina yang sudah terjadi berpuluh-puluh sampai bahkan hampir ratusan tahun itu kan memang tidak menemui kejelasan, dan sampai sekarang pun tidak ada yang namanya penghukuman kepada Israel sendiri, walaupun saat tahun kemarin atau bulan mohon koreksinya ya Pak kalau saya salah, itu sempat dikeluarkan surat penangkapan pada Netanyahu, dan sampai sekarang untuk penangkapan tersebut itu tidak dilaksanakan gitu. Oke, selanjutnya ini mungkin ada kaitannya dengan pasal 2 ayat 4 di Piagam PBB, yaitu bagaimana membedakan retortion, countermeasures, dan use of force dalam respon Israel atau Iran. Oke, kalau retortion terlebih dahulu itu adalah sikap balasan yang serupa. Jadi semisalnya nih, secara sederhana ya, kalau kita bahasa sederhananya itu adalah jika saya mukul Anda, maka Anda juga berhak memukul saya, seperti itu. Di konflik Israel-Iran ini itu juga bisa dikatakan dua-duanya menerapkan hal yang serupa. Semisal nih, Israel menyerang Iran menggunakan roket dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian Iran juga membalas ke Israel dengan cara yang sama. Itu yang disebut dengan retortion.
Kemudian yang satunya apa tadi Mas? Countermeasures. Countermeasure. Nah, countermeasure itu adalah serangan balasan. Serangan balasan itu tidak harus serupa atau sama, tetapi disesuaikan dengan langkah apa yang ingin diambil. Itu menurut prinsip hukum internasional seperti itu. Dan yang terakhir tadi, Use of force. use of force. Use of force itu berarti adalah penggunaan senjata atau penggunaan kekuatan kekerasan seperti itu. Jadi bisa kalau kita kaitkan dengan konflik Israel-Iran itu, use of force itu adalah penggunaan metode peperangannya, kemudian retortion itu adalah saling serangnya, saling balasnya, dan countermeasure itu adalah menanggapi satu serangan sama lain, seperti itu. Berarti tadi yang dijelaskan kalau retortion bahwasannya harus menggunakan metode yang sama. Iya, Kalau countermeasures itu yang penting ada serangan balasan, iya, tidak spesifik harus menggunakan apa-apa. iya. Lalu nih Pak, saya ada satu pertanyaan menarik terkait cyber. Apakah serangan cyber terhadap sistem komando pertahanan udara atau fasilitas nuklir dapat dianggap armed attack yang memicu pasal 51? Kalau kita berbicara serangan cyber, penggunaan use of force tadi ya, Iya. itu mengalami pergeseran makna. Penggunaan use of force itu kan ditulis sejak setelah era Perang Dunia Kedua ya, piagam PBB itu kan. Iya. Tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua lah, 45-46 itu digunakan. Nah, pada saat itu kan kita belum mengerti ada teknologi cyber, kemudian hacking dan lain sebagainya kan meretas gitu. Nah, tapi jika kita melihat secara prinsip hukum umumnya, serangan cyber itu juga bisa dikatakan sebagai armed attack karena dia langsung berurusan dengan persenjataan suatu negara. Dalam hal ini adalah sistem pertahanan udara suatu negara kan, misalnya tadi contohnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, serangan cyber dan lain sebagainya itu masih masuk kategori armed attack atau serangan bersenjata, walaupun tidak menggunakan senjata secara fisik, tapi dia menggunakan program dan lain sebagainya. Lalu kan kita ini negara Indonesia sendiri dan negara lain kan mempunyai banyak teknologi Pak. Salah satunya saya pernah mendengar bahwasanya tentara Rusia menghack drone milik Ukraine untuk menyerang fasilitas militernya Ukraine sendiri, dan Iran dan Israel pun juga sama melakukan hal seperti itu. Namun cara mengukur skala dan efek serangan cyber ini dalam perspektif hukum internasional sendiri itu gimana Pak? Nah, untuk mengukur skala serangan cyber itu berbahaya atau tidak itu hingga saat ini belum ada ketentuan yang pasti. Jadi parameter batasan-batasannya itu belum ada penjelasannya. Hanya mengatakan bahwa kalau penggunaan cyber attack itu juga termasuk use of force walaupun tidak menggunakan senjata fisik seperti itu. Jadi ya masih menjadi sebuah kerancuan juga. Ya, Nasional pertama. iya. Betul. Lalu Pak, yang kita tahu bahwasannya kalau ada konflik peperangan antara satu negara dan negara lain itu tidak mungkin satu negara tersebut dari salah satu negara tersebut tidak mempunyai backing yang kuat. Ya, Apakah dukungan militer negara ketiga ini kepada salah satu pihak dapat menimbulkan tanggung jawab internasional atau mengaktifkan collective self defense? oke. Kalau kita berbicara collective self defense itu kan itu sebenarnya adopsi dari prinsip dari NATO ya, Fakta Pertahanan NATO itu. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan konflik Israel-Iran ini, intervensi negara ketiga, which is di kasus ini itu kita bisa tahu semua bahwa itu adalah Amerika Serikat yang terang-terangan menyuplai senjata, dana, dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan akan mengeskalasikan konflik tersebut menjadi lebih luas dan lebih rumit untuk diselesaikan. Dan mungkin juga bisa, saya rasa bukan sebagai tanggung jawab collective defense ya, tapi adalah tanggung jawab internasional, atau permasalahan tersebut itu
berhak diselesaikan oleh siapapun yang merasa bisa menyelesaikannya, seperti itu. Kan prinsip dari tanggung jawab internasional kan seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu yang saya ingin tanyakan tadi terkait negara ketiga atau backing dari suatu negara yang sedang berkonflik ini. Kira-kira itu menurut Bapak, apakah hukumannya untuk negara yang menyuplai senjata ataukah armada atau pasukan itu bisa dijadi hukuman yang berat atau bisa dinegosiasikan dengan denda? Oke, kalau di hukum internasional ya penerapan yurisdiksinya itu saya rasa tidak ada kata denda ya, tapi dia adalah pidana bagi individu-individu terkait. Tetapi kalau kita berbicara dengan Amerika Serikat yang menyuplai Israel dengan persenjataan itu, saya rasa sulit untuk menangkap orang-orang yang bertanggung jawab untuk istilahnya memodali perangnya itu kan, karena kita tahu Amerika Serikat itu memiliki kekuatan politik yang sangat luar biasa di dunia. Jadi bisa dikatakan powernya Amerika Serikat itu mengalahkan konsep-konsep hukum internasional yang ada. Jadi karena mereka itu saking super powernya itu, jadi ibaratnya itu bisa dikatakan hukumnya itu sulit menembus mereka. Karena selama ini yang terjadi kan seperti itu. Kita bisa melihat dari sejarah ya. Mulai dari perang Afghanistan, perang Irak, kemudian ada perang apa lagi itu konflik perang saudara Libya juga yang Muammar Gaddafi, kemudian ada Rusia Ukraina yang dimana Ukraina di backup oleh NATO yang ada Amerika Serikatnya, terus kemudian Israel Palestina, kemudian juga yang sekarang adalah Israel Iran, itu juga termasuk. Tadi kan kita membahas mengenai pasal 51 nih Pak, Iya. yang dikeluarkan di piagam PBB. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran Dewan Keamanan PBB ketika kedua pihak sama-sama mengklaim self defense itu sendiri Pak? Oke, kalau apa yang bisa dilakukan oleh PBB itu biasanya adalah mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan berkaitan dengan konflik tersebut. Semisal untuk menghentikan perang dari resolusi Dewan Keamanan tersebut. Atau juga bisa memanggil perwakilan kedua negara. Bahwa semisal mereka ini sebenarnya kenapa, pengennya gimana, itu harusnya PBB memfasilitasi itu. Nah, tetapi jika kita berbicara mengenai resolusi Dewan Keamanan itu akan sulit dilakukan juga karena di salah satu anggota Dewan Keamanan PBB, anggota tetapnya itu adalah salah satunya Amerika Serikat, dan di mana juga pemegang salah satu hak veto di PBB. Yang saya rasa jika negara lain ini ingin menyuarakan satu suara itu bisa saja diintervensi atau diveto oleh Amerika Serikat, sehingga konfliknya itu kan menjadi rumit dan tidak terselesaikan. Berarti ada kemungkinan kelumpuhan di Dewan Keamanan sendiri ya Pak? Ya, karena sistem yang mereka bangun sendiri itu mencegah untuk menyelesaikan konflik yang ada. Berarti hubungan antara tindakan unilateral dan sistem keamanan kolektif PBB itu akan sedikit rumit. Iya, betul. Jika kita sudah melibatkan aktor-aktor di anggota Dewan Keamanan atau anggota vetonya itu. Lalu ini pertanyaan selanjutnya Pak. Dapatkah Israel dan Iran digugat di Mahkamah Internasional atau ICJ atas pelanggaran pasal 2 ayat 4 atau pasal 51 piagam PBB? Oke, kalau digugat sih saya rasa bisa ya. Karena keduanya itu ya terbukti ya dari pemberitaan-pemberitaan yang ada itu bahwa serangan-serangan mereka itu menyasar ke objek-objek non militer atau non strategis, seperti halnya misalnya rumah sakit, sekolah, kemudian permukiman sipil yang tidak ada kaitannya dengan strategi militer atau posisi strategis lah, seperti itu. Jadi kalau kita mau menggugat Israel dan Iran itu bisa dari cara mereka melakukan peperangan dengan menyerang objek-objek yang dimaksud. Berarti kalau misal terjadi konflik di dalam suatu negara itu dan menyasar ke contohnya warga sipil atau bangunan non militer itu harus segera ditindak. Namun kan secara realitanya kan
tidak juga seperti itu ya Pak. Iya, Nah, betul. dan penindakannya juga harus setelah konflik itu reda baru bisa di. Iya. Lalu ini Pak ada pertanyaan yang menarik nih Pak. Israel dan Iran ini kan melakukan perjanjian dan termasuk sebagai anggota PBB. Iya. Dan mengapa kedua negara tersebut melanggar perjanjian? Yang dikarenakan faktor Israel yang menyerang Iran dan karena adanya ancaman yang dilakukan oleh Israel kepada Iran. Iya, perjanjian yang dimaksud itu kan ini ya, kejahatan senjata ya. Iya. Nah, itu kan eh kurang itu ya. Saya juga kurang memahami pola pikirnya mereka itu seperti apa. Kenapa ketika Anda ini sudah sepakat untuk melakukan kejahatan senjata selama beberapa hari atau minggu itu kan, kemudian mereka langgar sendiri dengan melancarkan serangan dadakan. Secara tiba-tiba tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mengirakan bahwa akan melanggar kejahatan senjata tersebut. Nah, itu saya rasa dari segi untuk kesepakatan dua negara itu saja, itu Israel juga sudah melanggar perjanjiannya antara Israel dan Iran kejahatan senjata tersebut. Seperti itu. Lalu sini pertanyaan yang mungkin apa namanya berdasarkan rumor ya Pak, belum pasti terjadi atau apa namanya belum tahu alasan itu apa, dalihnya apa gitu. Sempat dikabarkan atau dirumorkan bahwasanya Indonesia ini sempat akan berselisih dengan Australia. Itu menurut Bapak apa namanya alasannya paling logis apa yang bisa mungkin saya tahu gitu Pak? Iya, kalau berselisih dengan Australia ya Indonesia ya, itu sebenarnya rumornya sudah berlangsung sejak era Orde Baru. Jadi zaman Presiden Soeharto itu sudah berhembus. Karena kita tahu ya Australia itu memang seperti menginginkan ada beberapa sektor industri yang ada di Indonesia. Semisal sumber daya alam seperti itu. Karena salah satu yang mendukung, kalau kita berbicara sejarah ya, salah satu yang mendukung referendum atau kemerdekaan Timor Leste itu adalah Australia. Terus kemudian salah satu yang mendukung Irian Barat itu untuk merdeka itu juga Australia. Seperti itu. Dan juga pernah dulu kalau saya ingat ya, kalau tidak salah itu di Presiden SBY, pemerintahan Presiden SBY itu ada kasus penyadapan dari intelijen Australia di Istana Negara atau apa gitu kalau saya baca seperti itu. Jadi kalau berbicara rumor ya itu ya biasalah itu negara-negara kadang kayak saling senggol-senggolan lah istilahnya kayak gitu kan, saling sikut lah kayak gitu, kayak ibaratnya ya untuk menunjukkan dominasi mereka di suatu kawasan tertentu. Dalam hal ini berarti kan Asia Tenggara ya berarti ya. Itu seperti itu. Terus ini merujuk ke penggunaan kekuatan yang membedakan isu legalitas antar jus ad bellum atau penggunaan kekuatan dari isu kejahatan perang atau kejahatan keagresi itu apa? Kalau kita berbicara isu legalitas penggunaan kekerasan ya, berarti ya itu menurut saya menjadi salah satu sorotan paling menarik di hukum internasional karena jika kita berbicara legalitas jus ad bellum itu kan berarti kita dilegalkan istilahnya dalam tanda kutip untuk berperang kan, untuk menyerang negara lain. Nah itu jangan sampai isu legalitas jus ad bellum itu menjadi permainan atau digunakan sebagai alat politik negara-negara yang memiliki kepentingan tertentu. Jadi jangan sampai legalitas penggunaan kekerasan, penggunaan senjata itu digunakan sebagai alat politik atau alat intimidasi di dunia internasional. Seperti itu aja sih. Karena mungkin apa namanya belum juga ada kejelasan juga ya Pak mengenai penggunaan kekuatannya itu dibatasi sampai apa? Iya, betul. Gimana? Berarti suatu operasi itu bisa ilegal secara jus ad bellum atau penggunaan kekuatan, tetapi tindakannya tetap dinilai terpisah di bawah IHL atau International Humanitarian Law. Iya, betul. Jadi itu juga menjadi rancu ya. Jadi
international humanitarian law atau hukum humanitarian internasional kan sangat menjunjung tinggi tanpa penggunaan kekerasan, penggunaan senjata. Tapi di satu sisi hukum internasional konvensional ya atau hukum internasional kuno itu yang sudah ratusan tahun ada itu, jus ad bellum itu sudah ada. Jadi bahwa kita dilegalkan untuk menggunakan senjata. Nah, itu kan jadi menarik. Jadi bisa dibilang kayak saling tumpang tindih kan. Jadi penerapannya itu seperti apa, kemudian ini kenapa bisa jadi legal, ini kenapa bisa jadi enggak gitu kan. Ibaratnya saling bertentangan. Jadi seperti itu. Lalu mungkin saya ingin menanyakan sedikit lagi Pak, dalam eskalasi militer Israel-Iran, klaim empty self-defense tadi sudah dijelaskan oleh Israel dan klaim retaliatory self-defense. Itu perbedaannya apa Pak? Terkait preemptive self-defense dan klaim retaliatory self-defense. Oke, kalau preemptive self-defense itu berarti dia menyerang sebelum serangannya dimulai. Preemptive, jadi sebelum adanya serangan, kita sudah nyerang duluan. Kalau retaliatory self defense itu kita sudah diserang, kita membalas serangannya tersebut. Gitu. Jadi yang tadi yang preemptive itu sebelum ada yang menyerang sudah menyerang duluan. Iya. Lalu yang retaliatory itu hanya sebagai serangan balasan. Betul. Jadi kalau yang Rusia itu anggapannya adalah preemptive self defense. Di ketika dia menyerang Ukraina. Tetapi ketika Iran membalas serangan Israel itu bisa dikategorikan retaliatory self defense. Menurut klaim mereka ya ini ya sekali lagi ya, bukan klaim saya. Lalu mungkin para pemirsa juga bertanya-tanya, dari tadi membahas masalah di pasal 51 Piagam PBB gitu Pak. Prinsip-prinsip apa saja sih Pak yang memang ada atau tertera di pasal 51 itu Pak? Ini ya prinsip paling mudahnya itu adalah yang pertama Pacta Sunt Servanda. Itu di pasal 51 itu sangat terlihat bahwa kan dilarang menggunakan kekerasan, self defense dan sebagainya gitu kan. Nah itu Pacta Sunt Servanda itu mengatakan bahwa setiap negara yang terlibat dalam suatu perjanjian itu harus dipatuhi apapun keadaannya. Nah itu kan berarti kita harus sebisa mungkin tidak menggunakan kekerasan kan, dengan mematuhi pasal 51 itu. Dan yang satu lagi adalah prinsip di pasal tersebut yang mungkin saya bisa katakan itu adalah prinsip good faith atau itikat baik. Jadi didasarkan bahwa hendaknya ya hubungan antar negara, kemudian kerjasama antar negara itu didasari oleh niat yang baik, bukan niat untuk mencari untung, kemudian niat untuk menguasai, niat untuk menjajah dan lain sebagainya. Itu sih yang bisa saya katakan apa yang dari prinsip di dalam pasal 51 itu. Lalu nih Pak, menurut Bapak garis merah atau kesimpulannya dari konflik Israel-Iran ini yang bisa kita ambil sisi positifnya itu apa Pak kira-kira? Sisi positifnya adalah dunia itu semakin sadar bahwa penggunaan kekerasan dan kemudian negara-negara yang masih terjajah dalam tanda kutip itu masih ada. Penggunaan kekerasan itu di dunia internasional masih ada dan masih banyak. Nah itu yang sekiranya harus kita kurangi dan kita minimalisir untuk tidak seperti itu lagi. Karena bagaimanapun juga kan perang itu kan tidak akan menghasilkan apa-apa ya, hanya menghasilkan kehancuran dan penderitaan seperti itu. Lalu nih Pak, apakah Bapak punya pesan-pesan untuk mahasiswa yang nantinya akan mengambil, terutama kita sedang membahas di hukum internasional ini nih Pak? Apakah ada pesan-pesannya bahwasanya harus para mahasiswa nanti harus ambil ini atau mempelajari topik ini atau gimana Pak? Oke, jadi kalau untuk pesan untuk mahasiswa ya tertarik di hukum internasional itu yang pertama adalah kuasailah paling tidak bahasa Inggris, karena materi-materi dari hukum internasional itu kebanyakan adalah dari bahasa Inggris. Betul.
baik itu buku ya, kemudian undang-undangnya, pasal-pasalnya, perjanjian dan segala macam itu kebanyakan bahasa Inggris. Dan yang selanjutnya itu adalah selalu update atau sering membaca isu-isu terkini. Misalnya kayak Israel Iran itu sekarang posisinya sudah sampai sejauh apa konfliknya seperti itu. Jadi inilah update lah isu-isu terkini. Berarti perbanyak literasi ya. Ya, gitu. intinya Ya. banyak membaca sih. Bahasa asingnya dikuatkan seperti itu. Ini Pak, kalau misal kita mengambil di hukum internasional sendiri, itu apakah perlu mengambil sertifikasi, contohnya TOEFL atau IELTS gitu Pak? Kalau untuk itu kan berarti untuk mengaktualisasikan diri ya. Iya. Jadi semisal Anda mahasiswa itu dirasa ingin menunjukkan sejauh mana sih kemampuan bahasa Inggris kita itu, terutama untuk mempelajari hukum internasional, saya rasa sah-sah saja untuk semisal mengambil tes TOEFL untuk IELTS, karena itu juga akan berguna selain untuk mata kuliah hukum internasional, topik-topik hukum internasional itu juga berguna untuk ketika nanti lulus mencari pekerjaan, terutama yang mungkin ada kaitannya dengan penggunaan bahasa asing seperti itu. Gitu guys. Jadi kira-kira bagaimana menurut Bapak, cukup atau ingin lanjut lagi pembahasannya lebih dalam mengenai konflik yang tadi habis kita bahas? Oke, mungkin ini saja ya. Nanti mungkin kalau misalnya pengen pembahasan lebih dalam lagi, mungkin nanti bisa diadakan episode sesi berikutnya. Oh baik Pak. Nanti saya sebagai host akan riset lagi apa yang menarik di hukum internasional. Oke, siap. Nah, itu pembahasan yang saya dan Pak Ilham baru saja bahas mengenai konflik Iran dan Israel. Dari pembicaraan tadi kita lihat bahwa hukum internasional sejatinya hadir bukan hanya untuk mengatur negara, tapi untuk menjaga dan melindungi umat manusia. Jadi guys, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast ini. See you on the next episode. Bye bye.